Eh, lu makhluk Allah, gua makhluk Allah. Gua lagi sempurna dari lu. Tuh, karena apa kita yakinan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia Allah ciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Iya. Gak ada yang lebih sempurna dari kita. Masih di segmen teror tentang horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalau muda? Semoga kalian selalu sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Amin amin. Ya Allah. Welcome back to my channel Das. Hari ini kita sudah lama tidak bersua dengan sang protektor Das yang sudah turun level karena sedang sibuk dia berniaga, berjualan, jadinya turun level. Udah gitu efek pandemi juga, jadinya semua kegiatan di cancel semua. Cancel sih enggak? Pending Di pending dikit. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan Al-Mukarram sang protektor Das. Afifuddin. Apa kabar juragan? Sehat walafiat. Alhamdulillah alamin. Sehat-sehat. Gimana dagangan lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang lagi dagang apa sih ya? Banyak. Alhamdulillah. Yang lagi digeluti sekarang apa, dagang apa? Sekarang Katanya jualan makanan itu. Di daerah mana? di daerah Sasak 3 Wah, apa sih itu? Tambun. Apa? Makan agak Arab-Araban sebenarnya. Wah, Arab-Araban mah nasi kebuli. Bawahnya lagi. Aduh. Makanan berat, makanan ringan. Kita meringankan aja dah. Aduh, Arab. Roti cane. Bukan, mau India. Oh iya. Kebab. Gitu. Jualan kebab mah biasa. Yang bikin luar biasa siapa? Kita kebab lain. Yang bikin lainnya apa? Kita itu kebabnya kebab. Lah, orang yang dagingnya berarti cuma asap doang. Aduh, yang kayak gini. Maksudnya kebab asap itu kita itu ada keistimewaan dagingnya kita itu memakai daging asap, daging sei. Daging sei sapi yang lagi booming. Iya. Masya Allah. Jadi dagingnya kita nggak set tipis-tipis enggak. Tapi Segini-segini nih. emang kayak daging, iya emang daging sei sapi, iya. Daging asli. Tuh. Nantilah kapan-kapan kita cobalah dagangan Ya. Al-Mukarram Afifuddin. Hari ini ada cerita apa nih? Soalnya saya punya segmen baru, Apa tuh? namanya teror, Teror. tentang horor. Oh. Gitu. Nah pasti kan selama perjalanan menuntut ilmu di pondok pesantren, kehidupan kehidupan lah, pasti pernah mengalami yang namanya tentang mistis-mistis, tentang horor-horor kayak gitu. Nah kalau punya cerita bisa diceritakan biar semua kalau muda gue ini bisa tahu lah, biar punya experience juga, punya pengalaman juga, terus punya tambah wawasan juga. Apalagi di-combine dengan apa, Al-Quran, seperti apa sih si makhluk tak kasat mata ini bentuknya gitu. Silakan juragan. Oke. Waktu dan tempat di monggo. Silahkan gitu. Silahkan. Terima kasih waktunya ya. Jadi kalau kita ngomong masalah goib, masalah horor, yang utama dulu nih kita tahu namanya goib itu udah ada sejak kita belum ada. Yang malah kita mah manusia yang sekarang banyak di sini belum pernah ngerasain surga. Makhluk itu apa udah gitu. Yang kedua,
jangan kita jadikan segala sesuatu yang mistis itu sesuatu yang kita kultuskan, kita takutkan, apalagi sampai kita justru malah mentuhankan, berteman sama yang kayak gitu. Jadi pada intinya nggak ada yang harus kita takutkan. Dan sebenarnya kalau kita ngomong masalah horor, kalau memang kita yakin bismillah, itu nggak ada pisang. Tapi tetap dunia itu masih ada, makhluk itu masih ada, dan itu udah Allah jelaskan dalam surat Al-Hijr. Silakan teman-teman buka Al-Hijr dari ayat 1 sampai terakhir, itu menjelaskan kurang lebih sepak terjangnya iblis, katakanlah seperti itu, makhluk halus dari awalnya sampai terus mereka itu meminta tugas sama Allah, dalam arti di saat disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia itu nggak mau. Makanya kata Allah, fakhruj, keluarlah kamu dari surga. Oke, saya keluar ya Allah, gitu kan, bahasa kita aja nih. Tapi si iblis itu minta, tapi saya minta satu ya Allah. Saya minta satu, saya minta dikekalkan, dalam arti sampai hari kiamat tiba, gitu. Dan Allah itu kabulkan. Dan itu hebatnya iblis. Kenapa hebatnya iblis? Allah lagi murka, Allah lagi marah, tapi dia berani-berani minta. Kalau kita kan ibaratnya lagi marah nih, anak gak mungkin berani minta. Iya, Atau kita guru lagi marah, kita gak mungkin terus ngomong pasti diem. Setan beda. Itulah yang membedakan. Kalau dari awal itu emang setan itu bahasa tambunnya itu songong. Allah lagi marah, lagi murka, dia minta satu, ya Allah saya minta satu, saya dikekalkan sampai hari kiamat, ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Oke, kata Allah, saya kabulkan. Dan setan disitu berjanji, saya akan dengan sekuat tenaga untuk menggoda Bani Adam bagaimana caranya menjadi pengikut saya. Nah, makanya dari sepenggal kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, kita mau kemana gitu. Kalau tadi Bang Oki bilang akan kisah malam ini, saat ini kita akan compare dengan Al-Quran, itu memang salah satu tujuan saya juga. Kenapa? Karena selama ini di Indonesia ini tidak bisa terlepas dari yang namanya dinamisme dan animisme. Tetap masih 2022 yang katanya orang yang udah modern, tetap mindsetnya orang kita itu mindsetnya animisme gitu. Apa itu animisme? Percaya sama tuyul, percaya sama santet, percaya segala macam. Konteks percayanya maksudnya? Mereka menjalani hal tersebut, meyakini, gitu, mengkultuskan, gitu. Nah, mengapa saya di sini ingin mengcompare dengan Al-Quran dalam arti sebenarnya jika kita memang yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak tidak menggubris hal-hal seperti itu, insya Allah teman-teman semua yang di rumah Allah akan lindungi jiwa raga. Tapi berbeda dengan kondisi sekarang, justru malah orang sekarang itu cinta dengan hal-hal seperti itu. Maksudnya cinta itu tadi melakukan Ya, pohon keramat ditaruh sajen, pengen usaha laris pakai penglaris, pakai pengasihan, pengen nggak ada saingan pakai ini itu, sampai kita kesel sama orang terkadang. Nauzubillah min dzalik, orang Indonesia mah top chair emang. Kenapa?
nggak pakai akal sehat tapi langsung pakai nyawa. Ada yang namanya santet terus, naudzubillah min dzalik. Orang Indonesia begitu, nggak bisa dipungkiri ya, itu masih begitu. Tapi dengan adanya sekarang kita di sini, kita bukannya terus menyudutkan satu pihak, dalam arti memang pekerjaannya di bidang itu tidak. Lakum dinukum waliyadin, terserah. Anda semua yang pekerjaannya seperti itu silahkan. Tapi di sini kita hanya ingin membuka wawasan teman-teman semua supaya bagaimana caranya kita tidak selalu berpikiran ke arah sana atau sampai kita terjerumus ke dalamnya. Seperti itu. Nah, tadi kan bilang apa ya tadi saya agak lupa tuh. Saya mau nanya kalau yang kayak macam makhluk halus kayak pocong, terus kuntilanak misalkan, terus atau setengah, itu kayak gimana itu? Emang itu makhluk itu ada atau emang cuma perasaan kita atau emang seperti apa? Karena kan nggak semua, setahu saya nggak semua orang tuh bisa melihat seperti itu, gitu ya. Soalnya kan pasti punya ada ciri-ciri tersendiri yang biar orang tuh bisa melihat. Iga longgar, iga jarang kayak gitu. Terus atau emang udah turun temurun dari pihak keluarga yang kayak itu gimana tuh? Ya sebenarnya kalau untuk sebenarnya makhluk itu ada nggak sih, ada. Terus jenisnya pocong segala macam bla 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 bla. Itu kan hanya perwujudan. Mereka semau mereka mau berwujud semanapun mereka bisa. Gitu. Karena misi mereka itu gimana caranya Bani Adam itu nggak kenal Allah lagi, tapi kenalnya saya. Maksudnya apa? Nggak mau sholat, nggak mau ibadah, tapi takut akal gituan. Kan lucu. Ke Allahnya enggak, tapi takut sama makhluk Allah. Seperti itu. Ada. Gitu. Tetap. Dan kalau kita mau bilang, terus memang makhluk gituan menampakkan atau semacam itu apa, semua orang kan nggak ngelihat. Iya memang tahunya orang terus bisa melihat juga apa, kan enggak. Yang katanya indigo, yang katanya iga jarang, yang katanya six sense, maaf, kalau bagi saya itu ilmunya langsung dari Allah, nggak semua orang dapat. Giliran ada yang seperti itu terus diekspos, biasanya cuma akal-akalan. Orang yang Allah kasih bisa melihat seperti itu akan diem, nggak bangga. Kenapa? Karena yang melihat begituan itu sangat bikin kita itu kalau ibarat berat gitu ya, capek iya, tanggung jawabnya. Kalau dibilang takut dalam kategori takut bukan kayak Allah ya, takut ya luar biasa. Karena yang di TV-TV kita lihat katanya film horor segala macam itu cuma kulit arinya doang perwujudan mereka. Sebenarnya itu jika memang Allah buka hijab semua dari kita ini, itu yakin teman-teman semua nggak ada yang milih ya Allah saya milih bisa melihat, enggak, saya milih buta. Karena emang seserem itu gitu ya. Ya makanya kalau ada orang bilang di sana ada, di sini ada, saya agak kurang yakin. Tapi kalau ada orang yang bisa melihat, ada. Tapi kan paling kayak kita kan paling merasakan hawanya aja ya, hawa. Kalau kita masuk ke tempat yang entah baru atau ya atau sesuatu tempat yang tidak berpenghuni atau apa yang paling cuma kerasa nggak enak kali ya. Iya, itu kan awalnya dari rasa takut kita. Sebenarnya rasa takut, rasa takut dan rasa sebenarnya rasanya bisa dibilang mereka itu sebenarnya bisa beradu sama kita, bisa beradu.
Tapi karena kita nggak ngelihat, makanya di saat kita gitu, Ya merasa bulu-bulu berani itu sebenarnya kita beradu, atau di situ ada, gitu. Itu tanda-tandanya. Nah, selama ya hidup lah saat ini, pernah nggak sih melihat hal-hal kayak gitu? Terus punya nggak pengalaman yang sangat menyeramkan atau membuat sampai tidak terlupakan terhadap si makhluk tersebut gitu? Pengalaman banyak ngelihat pernah. Kalau dibilang lihat, dulu pernah tugas menjadi salah satu karyawan insurans ya. Tiap hari kita nyari nasabah, kita telepon nasabah, dia mau deal, Pak ketemu saya di rumah saya jam 11 malam. Jam 11 malam? Rumahnya di 3M sini, 3M? Arah Naga. Oh iya, tahu. Masuk dari situ. Saya sampai sana, saya telepon, Pak ini gimana parkirnya? Gitu. Di Bogor bambu aja ada. Udah feeling gitu. Ini nggak bener. Jam 11 parkir di sini nggak bener. Dan baiknya Allah, dia itu alhamdulillah sering kontak sama yang gitu, terus lebih sering nyetrum. Parkir bambu udah selesai dari kita segala macam tanda tangga, balik ke mobil tuh udah nggak enak, baunya udah nggak enak. Aduh, ada apa nih ya? Parkirlah mobil, mundur, tancap gas 1, gigi 1, gigi 2, sampai gigi 4. Percaya nggak percaya, itu jarum nggak naik dari 20. Saking beratnya deh. Saking beratnya, ini ada apa? Sampai kita mundurin lagi, gigi 1 lagi, kita coba. Biasanya kalau dari gigi 4 ke gigi 1, gitu kan? Iya. Ini enggak, ngelos aja itu, terus nelong. Sampai laju lagi, sampai gigi 4 pun enggak lari-lari itu mobil. Penasaran ada apa nih? Kita tengok di spion tengah, di belakang full, tengah 3, belakang 4. Wah, 4 belakang? Iya, full. Itu bentuknya rupa-rupa, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang merah. Udah gak ada yang sedap dipandang. Terus akhirnya gimana? Ada yang setengah, ada yang serem dah. Nah itu dah, namanya itu udah mobil. Mau arah pagi juga, mau jalan pulang juga masih mobil tertinggal. Gimana caranya nih? Dengan kita pede, antara pede dan kepepet dan takut mungkin. Kita sampai ngomong sekata-kata, lu makhluk Allah, gua makhluk Allah, gua lebih sempurna dari lu. Tuh, karena apa? Kita yakin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia Allah ciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Iya. Gak ada yang lebih sempurna dari kita. Karena memang kalau kita udah saking takut gitu, pasti kan apa aja dilakuin ya. Iya. Ya misalkan loncat kemana gitu, saking takut kan pasti yakin aja gitu. Itu di saat kita, bukan, kok nyetrum? Apa di ruangan ini ada? Terus? Di saat mobil kita laju, udah kita ngomong gitu. Sekarang gini aja, kalau lu emang niatnya pengen gua lari dari mobil, nggak berhasil. Kenapa? Bukan gua orang kuat, bukan gua orang sakti, bukan. Mobil gua ntar siapa yang bawa? Iya. Saya, Gak lagi ya. Gak ada lagi. Udah, ayo dah sekarang kita ada aduan. Sesakti apa lu? Gua punya ajian gua Quran. Lu apa? Nah, gitu dah. Padahal dulu takut setengah lagi tuh. Udah deg-degan dong. Wah, udah deg-degan lagi. Kalau katanya di seset mah kulit orang ada darahnya mereka. Udah hilang deh. Udah hilang dah udah. Udah yang di spion tengah tuh mati apa itu melotot ya. Ada yang matanya sini jatuh, ada yang udah kita
baca auzubillahi minasyaitonir rajim, kita baca sebisa-bisanya kita, seapal-apalnya kita. Alhamdulillah Allah sayang. Satu-satu tuh lolos tuh ke atas mobil, jelas. Tuh, lah mobil ujung-ujung langsung. Lah kencang empat langsung. Enteng. Tuh, makhluk itu tetap ada. Emang tugasnya goda kita. Nah biar kita nggak kegoda gimana tuh? Biar ya istilah kata ya tidak tergoda terus hilang rasa takut ya, meskipun tidak hilang ya mengurangi rasa takut terhadap hal seperti itu. Yakin dia ada atau yakin seperti apa? Yakin kita punya Allah yang lebih dari segalanya. Memang gak gampang. Di daerah A, di rumah A juga ada satu klinik. Klinik itu diganggu. Entah itu orang naruh itu bilang Allah. A cuma bisa bilang ini yang perawat, jangan dibawa takut. Bismillah, baca Quran. Insya Allah dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang namanya makhluk ituan nggak ada yang bisa terus melawan yang namanya Quran. Tapi ada yang bisa apal juga tuh. Itu kalau dulu ada pondok namanya jin Islam. Ada jin juga yang muslim. Karena kalau kita flashback dari zaman dulunya, zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman malah pengikut-pengikutnya, tentara-tentaranya Jin. ada yang jin. Jin Ifrit termasuk. Itu ajudannya semua. Dan itu beriman. Makanya kalau anak pondok bilang, anak pesantren bilang ada jin kafir, ada jin muslim, iya benar. Sampai dulu tuh di pesantren banyak godaan. Dalam arti di sini jangan terus yang ingin masuk pesantren jadi takut ya. Ada yang kita lagi baca Quran tengah malam, ada yang ngikutin. Kita terus sholat malam, kadang-kadang ada 1-2 santri yang baca suratnya agak kencang, giliran malah dolim, akhirnya gitu. Itu memecah konsentrasi ya. benar. Udah gitu malah jadi nggak khusus sholatnya. Benar. Kan? Sifat jahil dari makhluk tersebut nggak ada beda antara kafir dan muslim, tetap jahil. Tapi bedanya kalau yang muslim tidak ingin menjadikan kita kafir, tapi kalau yang kafir ingin menjadikan kita teman yang mereka untuk nanti di neraka. Nah, dari semua itu yang bikin Amir saat ini adalah kok orang sekarang malah cinta bergaul sama yang gituan, dan banyak Yang kayak macam muja gitu ya. Terus juga ya mohon maaf sampai mengorbankan keluarga demi kekayaan. Ya ada juga tuh emang saya juga kemarin ketemu narasumber saya juga tuh di daerah Bekasi juga yang tentang pesugihan. Dia sih nganterin sih, dia katanya sih dia informan juga, nganterin juga tentang ya dia karena emang pengen cepat kaya jadi ya melakukan pesugihan gitu. Karena kan setahu saya kan pesugihan itu kan pasti mengorbankan seseorang yang ada di lingkungannya kan, baik dia keluarganya, sahabatnya, apapun lah, yang penting yang ada di lingkungan dia hidup gitu kan. Ya pasti kalau yang namanya kita minta dengan makhluk pasti ada imbalannya. Makanya sangat rugi kalau kawan-kawan semua minta sama makhluk, tidak akan benar ujung-ujungannya sampai kapanpun. Tapi kan memang kadang saya pribadi ya yang mungkin masih jauh dari kata ilmunya, masih sedikit lah gitu kan. Tapi kadang yakin terhadap apa ya kayak doa kayak gitu kan, kita untuk yakin untuk pasti Allah kabul, nggak mungkin nggak Allah kabul gitu kan. Karena kan Allah mah nggak ingkar janji kan, setiap hamba minta pasti dikasih sama Allah. Cuma kan gimana Allah terserah aja kan kapan ngasihnya gitu kan.
cuma emang kita si sifat manusia ini yang kadang pengen instan apa pengen nggak instan ya, maksud instan itu dalam arti cepat lah, iya cepat. Nah itu gimana tuh? Balik lagi itu kepada keimanan kita ya. Sama halnya tadi Oki bilang, gimana caranya kita itu terlepas, bebas dari yang namanya goib, sihir segala macam. Ya kita balikin lagi kepada semua yang punya itu Allah. Kita banyakin baca Quran, salah satunya surat An-Nas, Al-Falaq, di situ kan dijelaskan, gitu kan. Terus yang juga untuk menangkalnya sihir, di situ kita kembali lagi kepada Allah. Kita banyakin baca surat apa, Al-Kautsar. Dalam surat terakhir apa Al-Kautsar? Inna syani'aka huwal abtar. Apa artinya? Kalau secara saya artikan luas, tidak akan ada orang yang bisa mencelakakan kamu. Iya, kembali lagi ya, dikembalikan. Dan akan Allah kembalikan dan akan hancur orang tersebut. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi buat apa kita takut hal gituan? Tapi tidak juga kita jadi sombong, jadi sombong, terus juga menyepelekan hal gituan. Wah, gua nggak bakal kena nih, gua nggak bakal kena santet. Enggak, jangan. Tetap kita menghargai satu sama lain. Sekali lagi, lakum dinukum waliyadin. Dia kita. Kalau memang dia mau kembali ke Allah, tidak menjalankan praktek perdukunan segala macam, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan memang mereka masih cinta hal gituan, sesungguhnya inna adzabil syadid, kata Allah. Janji Allah cuma satu, inna adzabil syadid. Dalam hal ini sungguh adab saya sangat pedih, gitu kan. Tapi sangat disayangkan orang zaman sekarang yang termasuk pengalaman dulu lagi buka konter. Itu tahun pertama, tahun kedua bagus pendapatannya, lancar, super lancar. Tahun ketiga dari ratusan orang yang beli setiap hari, alhamdulillah hilang, nggak ada tersisa satupun. Itu tidak hanya yang nggak kelihatan gangguannya, tapi yang secara fisik pun terlihat ya. Sampai orang yang ngerjain kita datang ke konter, saya nggak bakal ridho kalau kamu menjadi orang sukses. Seperti itu tuh. Juga, ya. Sampai seperti itu. Di konter itu tahun ketiga itu rutin setiap sore itu hilang duit antara 100 sampai 200 ribu setiap hari tuh. Setiap hari. Terus melihat penampakan berupa penampakan di parkiran, di dalam, sampai yang paling nyata pun yang sampai saat ini enggak dilupakan. Saya nih pribadi, asal kita ngitung duit nih, kan berantakan tuh duit, kita ngitung, oh pas penjualan sekian, oh pendapatan sekian, pas. Isa kita hitung lagi, udah kurang. Pas lagi ngitung, kan ini lampu di atas, kayak gini aja kan, bayangkan ada dong. Pas itu di bawah ini di ubin ada yang kayak begini, sayap gitu. iya, gede banget. Nah kita bikin kupu-kupu kali, nengok nggak ada, ngitung lagi, begitu lagi, nengok nggak ada. Sampai akhirnya beberapa kali nengok, kita nengok ke atas malah justru perwujudan nggak ada. Nampakin dia. Nampakin. Dan duit di situ hilang lebih banyak. Nah itu yang dimaksud. Apa itu? Wujudnya apa? Kelawar gitu ya. Cuma ya berarti kalau jadi-jadian lah ya. Terus kalau di parkiran itu nggak 1, 2, puluhan tuyul di dalam konter Mrs. K. Kuntilanak ya. Berarti kalau ya hal-hal misteri, mistis itu mah sudah menjadi hal yang biasa buat saya. Iya, karena memang kita dari pondok pesantrennya sudah terbiasa dengan lihat yang seperti itu, dan di masyarakat juga kita malah lebih kaget
kok masyarakat kita cinta banget sama yang Tuhan. Sekali lagi saya bilang cinta. Kenapa? Bagaimana saya nggak mau bilang cinta? Kok punya Allah, kok sholat, dagang masih pakai penglaris, dagang masih pakai pengasihan. Nah, kalau misalkan ya maaf Pak, misalkan kayak kita bentuknya ikhtiar lah. Tetap mau bagaimanapun itu katanya ikhtiar. Ya kalau misalkan kayak kita, ya kan kalau misalkan kita tanda kutip ya ke orang pintar lah bilangnya kayak gitu. Orang pintar beda dengan kiai. Kalau orang pintar pasti dukun. Yang meskipun pakai ayat Quran juga. Sebab gini, terkadang ayat Quran itu bukan salahnya di ayat Quran, tapi orang yang memplesetkan ayat Quran itu untuk menjadi sesuatu yang nggak benar. Seperti itu. Entah itu wallahu alam dulu pernah dapat juga faktanya. Jadi sekali lagi bukan ayat Quran yang salah, tapi orang-orang yang menyalahgunakan ayat Quran dengan membolak-balikan kata, dengan huruf dibolak-balik, itu akhirnya jadi sesuatu yang malah menjerumuskan. Ya, bedanya orang yang tadi bilang orang pintar bukan kiai itu gimana maksudnya? Kalau kiai, kita datang, kiai minta doa, saya mau usaha, paling kita dikasih doa, kita dikasih semacam kalau taruhlah kayak Air minum lah. air minum segala macam. Dan kalaupun ada tulisan-tulisan, kita bisa lihat tulisannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad segala macam. Ini tolong nanti dibaca, gitu kan? Atau ini tolong nanti ditempel di depan ruko, ayat kursi segala macam. Nah itu kan jelas. Bedanya sama orang pintar yang melakukan hal yang sama gimana? Pasti ditawarkan mau yang berapa. Oh, dia apa ya namanya ya, mengtarifkan ya. Nah, satu, dua lagi bentuknya pengasihan, penglarisan. Dan itu banyak di sekitar Tambun itu banyak yang pakai penglaris. Maksudnya bentuknya penglarisan tuh gimana? Jadi orang sekarang itu yang sangat sedih, sangat sedih. Sholat iya, puasa iya, anaknya di pesantren, terus anaknya pintar ngaji, maaf, beribu maaf, tapi orang tuanya tidak mengenal agama. Dalam arti mengenal agama itu tetap nyembah Allah, tapi tetap juga nyembah sama setan. Dagangnya pakai penglaris, entah itu di centongnya, entah itu di gidirnya, entah itu apalah bentuknya. Datang orang pintar, gimana caranya dagangan saya laris. Dan yang lebih mirisnya lagi, orang sekarang itu sangat tidak bisa bersaing sehat. Ini tukang bakso, ini tukang somai. Coba lihatin, ini beda dagangannya. Tapi tetap orang sekarang itu walaupun beda dagangan, ini dijahatin atau ini dijahatin. Gimana caranya? Hanya saya yang dagang di situ. Ya itu karena yang mungkin kita ini makhluk, karena kan ya mungkin manusia kan tak pernah puas, terus ya sekiranya pengen cepet juga mungkin ya mungkin ke situ kali caranya. Sekarang secara logika nih, secara logika pakai akal sehat tolong. Kita mau cepet, kita mau instan, kita mau cepet kaya, tapi mintanya sama bukan yang wujud atau yang maha kaya. Dukun makhluk Allah, setan makhluk Allah. Ya terus nyatanya memang kalau saya penglarisan, dagangan saya laris. Ya, laris. Tapi itu bukan rezeki. Itu namanya istidraj. Allah kasih tuh apa yang kamu mau. Ya biarin.
pakai dukun, iya, pakai penglaris, iya, dagangan penglaris, iya. Itu bukan rezeki dan itu bentuknya haram. Kamu ngasih makan anak kamu semua itu haram. Kenapa? Itu bentuknya istidroj dari Allah. Allah kasih semua. Kenapa Allah kasih semua? Biar ngetes ente sadar gak nih? Tuh, itu bedanya istidroj sama rezeki. Kalau kita lihat orang sholat, orang puasa, orang haji, kok hidupnya kere? Malah justru orang yang nggak sholat, orang yang minum, mabuk, kok hidupnya itu bukan rezeki bos. Itu istidroj. Nah, misalkan kayak tadi yang bilang dia melakukan hal seperti itu lah gitu. Tapi dia dilakukan juga dengan hal kebaikan. Misalkan ya santunan, terus nyumbang masjid, pergi umroh atau haji, atau ya hal kebaikan yang hal-hal kebaikan yang emang mengundang pahala aja. Nah itu gimana itu? Apa tetap termasuk istidroj juga? Itu lain, bukan istidroj. Jadi kalau itu maaf di sini mungkin kalau bahasa saya agak kurang bagus, itu diibaratkan seperti ini. Kita mencuci pakaian di tempat lumpur yang kotor, atau maaf kita mencuci pakaian dengan air seni kita sendiri. Itu ibarat. Tetap dia berbuat kebaikan 1000 orang yatim dia santunin, tetap tidak akan ada pahalanya. Bahkan Allah hapus pahala yang dulu, Allah tambahkan dosa yang sekarang dengan kemusyrikan, karena itu jadinya musyrik. Kalau orang yang udah percaya selain Allah, apapun bentuknya, katanya ikhtiar, tapi jatuhnya larinya ke dukun, bukan munajat kepada Allah. Salat tahajud tengah malam, ya Allah saya minta rezeki darimu yang halal, yang barokah. Selain itu minta sama dukun, jatuhnya udah hari itu Anda termasuk orang yang musyrik. Beda sama kita datang ke kiai. Beda. Kan kalau dari kiai kita minta doanya, yai saya mau usaha. Ya berarti kiai sama dukun ini sebenarnya beda tipis. Kalau maaf bahasa gini, yang tadi Oki bilang, Allah itu menjawab doa itu tidak langsung, kecuali Nabi dan Rasulnya. Iya. Ada doa yang hari itu juga Allah kabul. Ada, kita juga ada, pernah Iya. ngerasain. Oke, mungkin juga pernah ngerasain. Ya Allah, Oki minta atau langsung tek. Mungkin itu frekuensi kita dengan Allah lagi gampang. Iya. Itu bisa langsung. Yang kedua, Allah tahan nih doa kita. Mungkin sekarang belum pantas. Mama, saya sekarang minta apa yang sekiranya Allah kira belum pantas, tapi kita udah pengen banget nih. Kata Allah, belum pantas, lu belum kuat. Tahan dulu. Atau bahkan Allah tahan nanti buat di akhirat. Gitu. Jadi kalau ada orang yang soleh terus sampai meninggal miskin terus, itu bukan karena doanya nggak dikabul atau bukan ibadahnya nggak dikabul. Allah tahan doanya buat di akhirat. Siapa tahu Allah membangunkan surga, membangunkan rumah di surga buatnya. Nah, balik lagi ke kiai. Kiai berupa doa. Nah, kenapa kita datang ke kiai? Mungkin kalau kita malah banyak dosa nih, ya, banyak maksiat. Kali kalau datang ke kiai mah namanya dia banyak ibadah, banyak ngaji, banyak zikir, gitu kan. Mungkin sama Allah frekuensinya lebih kencang, gitu. Tapi jangan lagi, Allah juga tidak langsung kita ke kiai langsung, pluk dagang, Iya. lancar. Ya karena ya ada ibarat kata ya sebenarnya memang di dunia ini sih nggak ada yang instan ya. Mau kita mau datang ke kiai atau kita mau ke dalam tanda kutip ya dukun atau orang pintar juga gitu kan, karena ya semua juga pasti butuh prosesnya itu kan. Cuma jalurnya aja yang kadang kita salah untuk lewati gitu kan. Di sini maaf potong, ada yang perlu dibenahi. Dalam arti kalau kita minta sama Allah berupa doa, itu imbasnya Allah akan mengetes kita sejauh mana keimanan kita dan ketakwaan kita, serta semangat kita untuk lebih dekat kepada Allah. Jangan terus doa setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan ada orang yang maaf
ingin anak umama belasan tahun belum juga dikarunia anak, akhirnya jadi pecah rumah tangga. Jangan, itu namanya putus asa. Wala tai'asu min rahillah, jangan kamu putus dari rahmat Allah. Tapi itu bentuknya doa setelah Allah, terserah Allah kapan mau dikabul. Tapi kalau kita datang ke orang pintar, dalam tanda kutip dukun, karena memang di situ ada harga, di situ dia menjual nama, dianya nih menjual nama, itu kebanyakan instan, langsung. Makanya di situ ujian Allah juga, bagaimana caranya si dukun langsung terrealisasi apa yang diminta oleh pasiennya. Itu sebenarnya untuk ujian kita juga. Kita lebih milih mana nih yang pasti tapi ibaratnya belum tentu sesuai dengan apa yang kita harap cepat dengan doa, atau yang pengen instan tapi ntar ujung-ujungnya kita tercebur dalam neraka. Itu rata-rata. Kenapa kok bilang instan? Karena itu dia, balik lagi, sekarang dunia kita, apalagi taruhlah AA di dunia bisnis, di dunia dagang, itu jarang banget sekarang bisa dikatakan orang yang benar-benar jujur. Kenapa? Karena memang godaannya jika kita datang ke dukun itu langsung. Karena apa? Di situ ada harga. Pokoknya kamu mau yang berapa nih? Iya, berarti kan dalam tanda kutip kan kiai ataupun ya dukun lah atau paranormal pas jenisnya kan ya sebenarnya beda tipis ya, cuma beda mencantumkan harga atau enggak dan apa yang dia beri kan, dan apa yang dia ibarat tanda kutip print apa suruh gitu kan. Kalau dibilang beda tipis, juga jangan dibilang beda tipis ya, sebab kiai itu minta ke Allah lebih mulia, lebih benar. Tapi kalau ini kan minta ke setan, kita nggak boleh menyamakan Allah dengan kedudukan setan, gitu kan. Tapi itulah zaman sekarang orang lebih cinta minta ke sana, ke dukun, ketimbang ke Allah. Karena zaman sekarang orang dagang aja nggak mau punya saingan, nggak mau punya saingan. Pengennya dia yang kaya sendiri, dia yang jalan sendiri. Padahal kalau kita lihat dalam surat Muhammad ayat terakhir, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, sesungguhnya hanya Allah lah yang maha kaya dan sebenarnya kamu adalah miskin. Jadi terbalik, kalau kita minta dengan malu, terbalik, dia miskin kok kamu minta. Tapi karena perantara setan dan jin yang memang tugasnya ingin menarik kamu ke neraka, bersamanya nanti kekal di dalamnya, ya itu akan terrealisasi cepat. Yaudah gitu ditambah dengan keputusasaan doa yang tak pernah kunjung terkabul itu. Benar. Tuh kalau udah dengerin lah, pokoknya ya makhluk tak kasat mata, makhluk halus, makhluk astral itu sebenarnya emang ada ya. Ada. Dan kita jangan sampai ya takut ya, boleh lah, karena ya kita ya cuma manusia biasa yang ya punya keterbatasan, banyak batasnya gitu. Cuma ya kita perlu ya yakini di hidup kita ada Allah yang maha segalanya gitu kan. Jadi ya setakut-takutnya kita jangan lebih takut lah harus lebih takut lah ke Allah lah daripada ke makhluk-makhluk yang emang Allah ciptakan juga, sama-sama diciptakan oleh Allah juga kan. Gitu kalau udah. Nah terus pesan-pesan terakhir lah untuk kalau muda biar berkata tidak hilang ya, tapi meminimalisir hal-hal goib, terus dan jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang kayak tadi lah, perdukunan apa segala macam. Nah itu pesan-pesannya Pak buat kalau muda. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin di sini kalau saya boleh berbagi, saya juga banyak baru belajar. Tapi seenggaknya kalau memang boleh saya berbagi
Ayo kita kembali lagi ke Allah, baca lagi Quran lebih banyak. Jangan dijadikan Quran itu sebagai pajangan di lemari, tapi dibaca, dikaji maknanya, dijalanin perintahnya. Insya Allah apapun yang ada di dunia ini akan terlihat kecil di saat kita menghadapi kesulitan sesulit apapun. Karena memang kesulitan apapun itu kita harus yakini innamal usri yusra, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Ya, seperti itu ya. Setelah ada kesulitan pasti ada Ya kemudahan. kan dalam surat Al-Isra. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan itu Allah ulang 2 kali. Kalau Allah udah ulang 2 kali berarti itu namanya taukid, dalam arti biar ngedantain. Kalau kata bahasa orang Tambun, jangan terus kita melengos cepet doa nggak dikabulin. Allah udah tegesin, kesulitan ada kemudahan, kesulitan ada kemudahan. Kuncinya satu itu, balik lagi ke Allah, balik lagi ke hadis, dan yang lebih penting lagi, wala tayasu min raihillah. Jangan kalian semua putus dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah, dengan kalian terus memutuskan untuk pergi ke orang pintar, ke dukun demi kebahagiaan sesaat. Ingat, kita tinggal di dunia ini nggak akan lama, batas 63 tahun sampai 70 tahun, tapi hidup di akhirat kekal abadi. Dan kalau kita mau flashback, saya dulu di pesantren dapat ilmu dari kiai, seandainya baju penghuni neraka Allah gantungkan di langit pertama, niscaya penduduk bumi sudah akan mati semua karena kebauan. Andai kata 1 biji kerikil diceburkan ke laut, mendidih lautan, nah itu jadi pelajaran buat kita semua. Kalau andai kata naudzubillah min dzalik, kita sampai Allah takdirkan di neraka abadan abada, khalidina fiha, kekal di dalamnya, bagaimana 1 kerikil pun laut mendidih? Bagaimana jika kita tiap hari, tiap detik di neraka? Padahal yang kita sama-sama tahu, 1 jam di neraka berapa ribu tahun di dunia. Makanya sekali lagi saya perlu ingatkan, tidak ada lagi takut dengan yang namanya gaib, atau kita cari jalan pintas ke dukun bencana. Cukup Allah yang jadi pegangan, Allahus Samad, Allah yang jadi pegangan. Paling saya tambahin, yang pasti hal-hal kayak gitu ya kita hadapi aja lah ya. Kita kalau ada ya, karena masing-masing hidupnya kan, dia kita. Iya. Nah udah gitu, saya itu juga kuncinya sabar, karena semua nggak ada yang nggak mungkin, semua pasti mungkin terjadi. Selain itu juga jangan pernah punya rasa putus asa. Benar. Kalau Anda doanya belum terkabul, mungkin besok, lusa, minggu depan, tahun depan. Yang penting terus aja berikhtiar terus. Jangan lupa Allah lagi, Allah terus, dan selalu Allah. Gua pamit, juga pamit. Terima kasih bagi kaum muda yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa dukung terus channel gua biar gua makin semangat bikin videonya. Caranya gampang banget. Like, comment, share ke semua kontak yang ada di handphone kalian, sama subscribe jangan lupa, karena subscribe gratis dan bisa dan kalian mensupport gua untuk selalu bikin konten-konten yang bermanfaat. Gua berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh